Hai semuanya, welcome to my channel. Kenalin, nama aku Listia. So, di video kali ini aku bakal nyeritain kalian sebuah anime berjudul Tommy yang diangkat dari manga Jepang karya Junji Ito. Menceritakan tentang sebuah anak cewek bernama Tommy yang udah dibunuh berapa kali pun nih, dia tetap bakalan bisa hidup kembali. Bagaimana tuh ya ceritanya? Kalian yang kepo sama ceritanya, jangan lupa dong buat like dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video menarik ke depannya. And so, gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas ceritanya. Dimulai dengan memperlihatkan para siswa yang lagi datang ke pemakaman teman kelasnya nih yang bernama Tommy. Habis itu di kelas, Pak Takagi, wali kelas mereka, ngucapin belasungkawa nih atas kematian Tommy. Dan di situ dia juga agak kasihan karena sampai sekarang pelakunya belum ketangkap juga. Sampai tiba-tiba jeder, Tommy muncul guys. Teman-temannya auto bingung dong, ya kali ada orang yang udah dikubur bisa hidup lagi. Tuh Tommy kelihatan santai betukan minta maaf karena telat, yang akhirnya membuat para temannya ternganga-nganga karena kebingungan. Diam-diam pas di jam istirahat ternyata Pak Takagi ketemu nih sama Tommy, dan di situ Pak Takagi ngira kalau yang di depannya ini bukanlah Tommy melainkan kembarannya. Namun di situ Tommy bilang kalau dia anak tunggal dan gak mungkin dong punya kembaran. Setelahnya suasana makin aneh nih, Tommy tiba-tiba meluk Pak Takagi kayak orang pacaran yang udah lama bet LDRan. Di kelas 1B para siswa lagi ngegibahin Tommy nih, masih gak habis fikri itu mereka si Tommy bisa tiba-tiba hidup. Bahkan beberapa kelas lain juga masih ngira kalau itu cuma gosip belaka karena emang mereka gak percaya. Hingga tiba-tiba si Jamal Kucrut dateng nih dan ngabarin kalau Pak Takagi lagi ngamuk-ngamuk sambil nyebut namanya Tommy. Si Tommy ternyata juga ada di sana tuh dan responnya cuma begini doang. Nah loh, kenapa tuh? Masa sekolah Tommy ketemu nih sama Reiko, dan di situ Reiko kelihatan cuek gak nanggepin Tommy. Sampai tiba-tiba dia dibuat shock karena Tommy tiba-tiba ada di depannya. Posisi berdiri Tommy tepat seperti posisinya dulu saat membuang sesuatu. Anehnya nginget itu semua, Reiko langsung kabur ketakutan hingga tiba-tiba ada ditahan nih, tangannya dipegang sama temennya yang bernama Yamamoto. Di situ Yamamoto ngajakin dia buat nyerahin diri. Nyerahin diri karena apa ya? Ternyata guys, flashback dulu nih kan pas kematian Tommy. Waktu itu ternyata kelas 1B lagi ngadain eskul di luar sekolah. Nah, dimana habis kegiatan itu beres, Pak Takagi ngasih waktu mereka buat nyantui-nyantui dulu sebelum pulang. Pak Takagi yang saat itu lagi ngudut gitu kan, tiba-tiba disamperin nih sama Tommy, yang di situ si Tommy ngaku kalau dia Hamidun, anaknya Pak Takagi. Nah loh, kok bisa ya? Sialnya nih, ternyata pembicaraannya itu didengar nih sama pacarnya si Yamamoto yang ngebuat mereka auto berantem. Di situ si Yamamoto nggak sengaja ngedorong Tommy sampai ngebuat dia jatuh dan meninggal di tempat. Semua yang ada di sana panik dong, panik nggak tuh? Dan di situ Yamamoto mau nyambil ambulan, namun malah ditahan sama Pak Takagi. Pak Takagi nyuruh ngerahasiain aja nih semuanya, karena kalau Yamamoto sampai manggil ambulan, dia tuh yang bakal disalahin dan masuk penjara karena dikira ngebunuh Tommy. Parahnya teman-temannya juga setuju nih sama ide si Pak Takagi dan bilang kalau Tommy itu emang pantas buat mati. Sungguh teman-teman yang jahanam ya guys. Akhirnya Pak Takagi dan semua murid cowok memutilasi mayat si Tommy nih. Mereka sengaja nggak pakai baju agar darahnya nggak nyiprat ke baju mereka. Ya jadi mereka nggak bakalan ninggalin jejak. Ngerinya pas lagi dipotong nih mayat, tiba-tiba si Tommy hidup dan bilang kalau dia kesakitan. Panik bet dong mereka, yang akhirnya tanpa dosa dan dengan tega mereka ngebuat Tommy jadi beneran meninggoy. Mana Pak Takagi di sana juga sambil ngejelasin bagian-bagian tubuh Tommy udah kayak praktek biologi aja. Setelah semua selesai, mereka pun dibagiin satu-satu tuh bagian tubuh Tommy yang totalnya ada 42 bagian. Mereka disuruh Pak Takagi buat ngebuang di tempat-tempat yang berbeda agar kagak ketahuan. Yang jadi ya, yang dibuang Reiko di jembatan itu adalah salah satu bagian tubuhnya Tommy. Balik lagi ke masa sekarang, Reiko sama Yamamoto yang mau nyerahin diri ke polisi nih dikejar sama teman-teman kelasnya. Mereka gak setuju kalau dua orang ini mau lapor. Akhirnya teman kelasnya berhasil nih kan nemuin mereka, dan Tommy pun juga tiba-tiba ada di situ.
3 hari kemudian Reiko pindah keluar kota, yang ternyata murid kelas 1B banyak yang pindah juga, dan mereka nggak tahu nasibnya Tommy ini kayak mana sekarang. Reiko yang jalan-jalan di pantai nemuin bungkus yang tentunya itu adalah tubuhnya Tommy yang dulu dia pernah buang. Ternyata bagian itu bisa tumbuh kayak tumbuhan dan ngebentuk Tommy baru dan hidup kembali. Di luar Naila ya guys. 2 tahun kemudian kelihatan nih ada seorang cowok yang ngeliat Tommy di pantai, dan cowok itu namanya Kitayama Tadashi. Tadashi saat itu lagi mau jenguk pacarnya yang namanya Yuki, yang ternyata nih Yuki itu punya penyakit dan butuh donor ginjal. Setelah Tadashi pulang, Yuki ngeliat dari jendela kalau Tadashi lagi ngomong sama cewek yang tentunya itu adalah Tommy. Namun di situ Tommy perkenalkan diri bukan sebagai Tommy melainkan sebagai Reiko. Sore harinya si Reiko alias Tommy ini langsung datengin si Yuki nih. Di situ dia to the point aja dan bilang kalau Yuki nggak boleh ketemu lagi sama Tadashi. Dia bahkan bilang kalau Tadashi ini emang pengen cepet-cepet pukus. Yuki yang kesel sama omongan Reiko akhirnya minta perawat keluarin dia dari ruangannya. Di sisi lain di rumah sakit, dokter yang ngurusin patah kaki bilang kalau patah kaki ini kabur dari rumah sakit. Mereka juga ngebahas tentang kasus Tommy 2 tahun lalu. Sampai sekarang pelakunya kan belum ketangkep, dan mereka curiga tuh kalau pelakunya Pak Takagi. Kebesokannya Yuki didatangin nih sama pacarnya Tadashi kan. Tapi di situ Yuki nggak mau ketemu sama Tadashi. Dia cuma bilang kalau Yuki minta putus dan ngeikhlasin Tadashi sama Reiko. Tadashi yang bingung pun buru-buru nanya nih kan ke Reiko apakah Reiko pernah bertemu dengan pacarnya, dan bilang enggak ke pacarnya gitu. Reiko yang bukannya aku, dia malah bilang kalau Yuki suka sama dokter di rumah sakit itu. Tadashi gak mau dong kemakan sama cewek itu karena dia juga tahu benar-benar gimana sikap pacarnya. Reiko pun pergi dan bilang kalau nama aslinya itu bukan Reiko, itu semua bohong. Tadashi mulai ingat-ingat kan awal mula dia ketemu sama si Tommy ini, dia selalu ngerasa kalau Tommy ini mirip nih sama artikel pembunuhan yang dia baca 2 tahun lalu, yang tentunya emang bener itu si Tommy. Tadashi yang lagi ngelamun mikirin itu tiba-tiba dikagetin nih sama Reiko yang tiba-tiba datang. Reiko bilang kalau dia beneran cinta tuh sama Tadashi, bahkan langsung meluk Tadashi. Tapi tiba-tiba, ini dong yang malah dilakuin sama Tadashi. Pas ditanyain sama Pak Polisi, si Tadashi ini bilang kalau dia bunuh si Reiko tanpa alasan. Di rumah sakit, orang yang ngaku bapaknya Reiko ini datang nih, yang ternyata itu adalah Pak Takagi. Tujuan Pak Takagi kesana sih buat mastiin aja tuh si Reiko beneran mati atau enggak. Ngeliat si Reiko alias Tommy yang udah bener-beneran mati, ngebuat si Pak Takagi ini seneng banget. Bahkan dia di situ mau mendonorkan ginjalnya si Tommy ini buat dikasih sama si Yuki. Yuki akhirnya dapat donor ginjal dan langsung dioperasi. Tapi setelah melakukan operasi itu, dia kayak gak nafsu makan sama sekali. Perutnya pun makin membesar dan itu aneh banget, padahal dia juga gak pernah makan. Lama-lama bukan cuma perutnya aja nih besar, tapi dia ngerasain sakit yang teramat sakit juga di bagian perutnya. Dokter memutuskan untuk melakukan bedah kan di perut Yuki, dan betapa kagetnya mereka nemuin sebuah kepala di perutnya Yuki. Kepala itu kemudian munculkan dan memperkenalkan diri sebagai, kalian tahu apa? Sebagai Tommy. Ternyata Tommy ini semacam kayak spesies yang kalau hidup badannya dibelah, dia bakal hidup lagi guys, paham gak sih? Mungkin saja dia bertingkah aneh-aneh supaya banyak orang yang membunuh dia dan memutilasinya sehingga spesiesnya jadikan makin banyak. Tapi ya gak tahu juga ya guys, itu pendapat gue. Tapi kalau pendapat kalian gimana nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke guys, pesan yang kita dapat dari film ini adalah tetaplah berbuat baik. Ya, itu pesannya. Udah guys, cuma sampai segitu doang kok filmnya, dan aku harap kalian enjoy nontonnya, dan maafin kalau pembawaannya masih belibet, oke? Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi buat bikin konten ke depannya. And see you on the next video guys.